Kok belanjanya sedikit? Ibu jadi pelayan di sini? Ya merangkap, juru masak, wakil ibu pimpinan. Kalau diperlukan kadang-kadang ya jadi pelayan juga. Kalau ibu belanja sedikit ya karena tamunya sedikit. Berapa hari kita menginap di sini, Bu? Paling tidak semalam. Ibu ingin kita sama-sama merasakan pengalaman pahit ibu itu. Mau menginap kan? Mungkin ada karyawan atau karyawati yang mengenal Ibu atau sebaliknya? Kayaknya sudah tidak ada semua. Peristiwa itu kan sudah lebih tua dari usia kamu. Berapa kau? Oke, bisa. Yang namanya laki-laki tidak pernah berubah. Begitu kaya mereka pikir semua perempuan bisa dikuasai. Hati-hati sama laki-laki. Saya tidak takut, apalagi menghadapi laki-laki macam tadi. Sekali tendang saja mereka sudah tergeletak. Kebanyakan laki-laki yang sok kuasa itu kan pengecut. Matur nuwun. Kalau perlu Arangga tinggal bilang saja. Ibu tidak tahu siapa yang memaksa ibu minum minuman keras. Menurut saya itu tidak cuma minuman keras biasa. Pasti ada campuran jahat lainnya. Kenapa kok ibu bekerja di tempat penuh resiko seperti ini?
Kenapa ibu kembali ke villa? Cuma itu yang ada dalam pikiran ibu. Dalam polisi. Dengan baju kusut, rambut aut-autan dan darah. Sama sekali pun tidak terpikir polisi. Dan apa sempat ibu terpikir polisi waktu itu? Ibu tidak tahu. Lalu setelah itu? Setelah ibu yakin tamu-tamu jahanam itu tidak ada lagi, dan ibu tidak melihat mereka, diam-diam ibu sembunyi di gudang tua. Lalu hampir semuanya berdatangan. Pelayan, tukang kebun, dan ibu pimpinan. Semua mereka berdatangan. Terus nggak tahu siapa lagi. Ibu nggak ingat. Maaf, Sen. Mengganggu. Boleh saya bicara dengan Ibu? Bu, ada apa, Pak? Bu, ada tamu. Mau bicara dengan Ibu. Biasa. Ada persoalan apa, Bu? Kamu masih ingat dua laki-laki yang tadi datang bersama kita? Ya, ada apa? Mereka memanggil kita. Memanggil? Mengundang? Memanggil. Tapi apa bedanya? Mereka pikir kita ini perempuan-perempuan panggilan. Kurang ajar. Tak perlu keluar. Ibu sengaja suruh mereka ke sini. Kita kerjain aja. Silakan. Berdua saja. Namanya siapa? Bagaimana kalau kita makan bersama? Oh iya, di kamar kita saja. Lebih luas, lebih nyaman. Presiden suite room. Di sana kamarnya 2.
tempat duduknya lebih empuk, santai. Kamu pasti adiknya kan? Jangan cemberut dong. Cemberut itu hak asasi. Mau apa? Sri, Oh, namanya Sri toh. Sri apa? Sri apa? Sriwidari, Sriwijaya, Sri Tonton, Sri milik kiti-kiti. Kalian yang brengsek. Kalian berdua ini betul-betul biadab. kalian pikir setiap perempuan yang nginap di hotel itu bisa dibeli? Bisa begitu saja dipanggil seperti perempuan simpanan? Seperti budak? Maaf, kami dapat info dari pelayan. Saya tidak terima. Kamu udah terima, saya tendang. Kalau begitu saya panggil polisi. Jangan, tidak perlu. Saya akan ganti rugi. Kalian tidak akan mampu membayar kerugian saya dan ibu saya yang sudah kalian lecehkan. Sebutkan angkanya. Saya dan kawan saya pasti akan bayar. Jangan sombong. Harga diri dan martabat mahal. Hak langsung dari Tuhan. Oke, akan saya bayar. Asal jangan panggil polisi. Kalau begitu bayar sekarang juga. Cash. Tunai. Ini harga yang paling murah. Ya betul itu Sri. Kalau enggak kita hubungi keluarganya, istri dan anak-anaknya. Berapa? Sebutkan. Sebutkan. 1 triliun rupiah. Jangan gila. Yang gila siapa? Ini pemerasan. Kalian boleh tidak bayar, tapi saya akan panggil polisi. Tapi mana punya kami uang sebanyak itu. Kalau begitu jangan main-main dengan harga diri dan martabat orang. Tapi tolong, jangan panggil polisi. Apalagi membawa-bawa anak istri. Tolong. Tidak. Kurang aja, sini teleponnya. Ngapain mereka? Sini teleponnya. Sini. Ya, aduh. Biar boleh. Biar saya pukul dia. Tunggu, Bapak. Pergi kalian. Kemana Ibu Menul pergi? Saya enggak tahu. Saya enggak bisa mengatakan. Ini penting sekali. Pak Bahtiar ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Nah, pentingnya bagaimana toh? Kecap. Bu. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa mengatakan. Nah, kalau begitu, ya begitu aja. Tolonglah Jeng. Kita sama-sama tahu antara Pak Bahtiar dan Ibu Menul itu ada hubungan asmara. Oh, asmara senja toh. Sedap nggak, Mbak? Katakan Jeng. Gini. Terima kasih Jeng. Iya. Info lengkap. Lengkap Pak. Di hutan ini, pagi itu ibu melarikan diri dari ke-6 laki-laki mabok itu. Jadi, yang memperkosa ibu itu ada 6 orang. Ibu tidak tahu apakah ke-6-6-nya yang berbuat jahanam atas diri ibu. Seperti yang ibu ceritakan, pertama-tama ibu dibuat pingsan. Setelah itu ibu tidak tahu lagi apa yang terjadi. Apa ibu masih ingat wajah ke-6 lelaki mabok itu? Mungkin masih, mungkin tidak. Tapi peristiwanya tidak akan pernah hilang dari ingatan ibu.
Kalau satu atau dua orang, mungkin ibu masih ingat kalau sempat ketemu. Hanya saja sejak peristiwa itu, ibu berusaha untuk melupakan semuanya. Tapi kalau yang satu orang itu ibu yakin ia wartawan. Kenapa ibu yakin kalau dia itu wartawan? Selain dia yang mengatakan begitu terhadap ibu, dia juga selalu membawa foto Tustel. Kami mau minta maaf atas kejadian tadi. Saya juga minta maaf, Bu. Terutama kepada adik ibu. Anak saya dan saya juga bisa mengerti. Setiap orang pasti pernah berbuat hilaf. Oh, anaknya. Kok saya kira adik? Bilang saja terus terang, ibu saya kelihatan lebih cantik, saya kelihatan lebih tua. Ya, tidak begitu. Maksudnya ibu kelihatan lebih muda. Nama saya Warsi. Ini anak saya Sri Wahyuningsih, sarjana hukum. Oh, sarjana? Saya Sudiro, jebolan Fakultas Teknik. Dan kawan saya ini Dodi Usman Jali. MBA. Apa itu MBA, Sri? Money and benefit their aims. Itu pasti dagelan. Tapi ibu nggak ngerti. Dia hebat. Gadis itu betul-betul hebat. Saya kira saya sedang jatuh cinta. Kamu jatuh cinta gampang sekali. Kemarin ketemu gadis Cina, kamu juga meluap-luap. Waktu mau berangkat dari Jakarta, sekarang kamu kesersen sama gadis Manado di kantor tempat. Kali ini jatuh cinta yang khas. Deg-degannya juga lain. Saya mesti ketemu dia. Kamu masih ingat alamatnya? Saya ingat-ingat. Dan sudah saya catat diam-diam. Aku juga mau ketemu ibunya besok. Ibunya lebih asik. Jangan macam-macam. Baru saja insaf, sudah mau maksiat lagi. Ingat anak istri. Kalau saya serius, saya masih bebas. Saya betul-betul mau mengawini dia. Na 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 na. Tanyakan yang jelas dan katakan segala sesuatunya yang jelas. Mereka sudah pergi dari villa itu dan katanya menuju pulang. Kalau memang sudah pulang dan sekarang ada di dalam, bilang Pak Bahtiar mau ketemu. 5 menit saja. Kalau tidak bisa ya 2 menit. 1 menit atau setengah menit atau ya beberapa detik lah. Pokoknya ketemu. Sebelum ketemu tidak mungkin saya bisa tidur malam ini. Bilang semua ini demi kesehatan saya. Ya kalau perlu, kamu suap saja pembantu itu. Dan kalau mungkin, kamu pacari dia supaya segala sesuatunya bisa lebih lancar. Ya? Baik, Pak.
Mana ibumu? Itu ibu. Kalau saya nanya, bukan karena kecewa atau menyesalkan sesuatu, tapi tolong jawab jujur, Bu. Kalau gitu, ayah saya nggak jelas. Masih mau dengar cerita ibu? Ya memang begitu itu. Wes. Memang belum pulang, Pak. Lantas kemana katanya? Dia tidak bisa menjelaskan, Pak. Tidak bisa atau tidak mau? Tidak bisa. Karena Ibu Menul memang cuma berencana pergi ke villa itu. Apa? Uangnya. Katanya kita perlu menyuap dia. Akhirnya ibu pergi dari villa itu. Lontang hantung tidak tahu mau kemana. Kenapa ibu tidak pulang ke rumah saja? Tidak berani. Ibu masih takut sama Nardi. Anaknya orang kaya yang bapaknya pernah mengganggu nenekmu itu. Lalu? Lalu ibu memberanikan diri ke tempat pacar ibu di Solo. Ibu kecewa sekali. Karena ternyata di balik kata-katanya yang meyakinkan, wajahnya yang ganteng, sekolahan yang pinter, dan yang sudah bersumpah setia itu ternyata seorang pengecut. Terus terangan ibu atas kejadian jahanam itu membuat dia berubah. Dia bahkan mengusir ibu. Dia mengusir ibu? Untung ibu tidak kawin sama dia. Setelah itu piye Bu? Bu, minumnya Bu. Monggo. Monggo. Se. Minumnya Se. Sudah kamu pikirkan betul-betul. Kenapa tiba-tiba kamu berubah pikiran? Pikir lagi baik-baik sih. Bukan karena bapaknya tidak benar. Atau karena kamu dijadikan syarat untuk melunasi hutang-hutang bapak. Sunardi anaknya itu juga bukan calon suami yang baik.
Juga bukan karena ibu sakit hati karena perbuatan calon mertuamu itu. Kasihan nenekmu. Ibu juga kasihan. Ibu sendiri, bagaimana sikapnya terhadap? Maksud saya, bagaimana keadaan rumah tangga ibu setelah pesta? Sebetulnya lama-lama ibu lihat Sunarti itu tidak seburuk yang ibu kira. Lain dengan bapaknya. Dia bukan saja rajin cari uang, tapi juga rajin sholat. Tapi apa, Bu? Rumah tangga ibu dengan Sunarti hanya bertahan 1 bulan. Pelacur! Perempuan jalan! Bangsat! Lakonmu tonduk Gusti Allah tansah paring pemadang marang wong kang sabar lan tawakal. Keluarga Mas Nardi mengira ibu perempuan jalang. Karena katanya ibu tidak perawan lagi. Sejak itu, ibu pergi mengembara kemana-mana dan bekerja segala macam pekerjaan hanya untuk bisa makan.
Serbete kuwi dipisah, aja dicampur pakaian liya. Serbet kuwi reget. Tur mambu, ngerti ra? Marsi toh? Iya toh? Mbak Wi. Mbak Wi? Kok di sini? Mbak Wi. Itu jemurannya sudah saya ambilkan. Oh, ya. Di sini kamu juga bisa bekerja sebagai pelayan warung. Penghasilannya akan lebih baik. Di sini tempatnya sepi. Orang-orang buang duit dengan gampang.